wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu ala Muhammad sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'u uluma wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamul mahmud. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ta'zim wal ikraman saya kepada Syekhuna Abi Dibale bersama Dewan Guru yang mana oleh beliau semua yang telah mendidik kita dengan susah payah. Beliau tidak mengharapkan balasan. Yang beliau harapkan adalah ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga jasa-jasa beliau mendapatkan balasan terbaik di akhirat dengan sebaik-baik balasan, yaitu syurga Jannatun Naim. Amin amin ya rabbal alamin. Dan penghormatan saya kepada bunga-bunga syurga, yaitu kepada seluruh talabah dan daulib yang mana oleh beliau semua yang masih istiqamah berada di daerah yang kita cintai ini untuk memerangi kejahilan. Dan penghormatan saya kepada Dewan Hakim yang mulia yang sudi kiranya menilai saya dengan seadil-adilnya. Hadir, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kita tentu menyadari bahawa jika kita hidup di dunia ini hanya semata-mata untuk berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam ditegakkan dan berkembang bukan atas sifat kikir dan menahan harta benda. Oleh karena itu, Islam menasihatkan kepada setiap muslim agar menyambut dorongan berderma dan segi-segi kebajikan yang tiada putus-putusnya, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang tersembunyi. Itulah sendi ajaran Islam yang didasarkan pada pengorbanan sebagian harta yang dimilikinya sebagai tanda rasa syukur kepada Allah yang telah memberi karunia-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin, menurut Imam Maliki telah berkata, mensedekahkan sebagian harta itu tidak berkurang karena Allah akan mengganti terhadap harta yang disedekahkan, dan akan tambah bahwa harta itu tidak akan berkurang, malahan mungkin semakin bertambah. Atas dasar inilah izinkan saya untuk memaparkan sebuah topik syarahan pidato yang berjudul keutamaan bersedekah. Hadirin yang mulia, Allah berfirman dalam surah Sabah ayat ke-39 yang berbunyi, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan apapun yang kamu nafkahkan daripada sesuatu, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi sebaik-baik rezeki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada setiap muslim tentang keutamaan bersedekah, sebagaimana sabda beliau yang berbunyi, as-sadaqatu afdalu minas siyam was-siyamu jannatu minan nar. Sedekah itu lebih utama daripada puasa, dan puasa itu benteng daripada api neraka. Pembalasan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang mau menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan jalan yang tak disangka-sangka. Hadirin sekalian, dalam masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda datang kepada beliau. Pemuda itu berkata, "Wahai Rasulullah, ada 5 orang sedang menangis di rumah Sayyidina Ali." Lalu Rasulullah bertanya, "Siapakah mereka?" Dan pemuda itu berkata, "Yang pertama adalah Sayyidina Ali, yang kedua adalah Sayyidatul Fatimah Az-Zahra, yang ketiga adalah Hasan, yang keempat adalah Husain, dan yang terakhir adalah Haris. Kelima-limanya sudah 3 hari belum makan ya Rasulullah." Mendengar perkataan dari pemuda tersebut, Rasulullah mengatakan, "Baiklah, saya akan ke sana." Sudah sampai di rumah putrinya yaitu Fatimah, Nabi langsung mendekati Fatimah.
Dan Nabi berkata, wahai putriku Fatimah, jika engkau sudah 3 hari belum makan, maka bahwa sungguhnya aku sudah 4 hari belum makan. Mendengar perkataan dari ayahanda tercintanya, yaitu Rasulullah sudah 4 hari belum makan, terkejutlah Fatimah waktu itu dan langsung mengambil 2 helai kain dari lemari. Yang satu diserahkan kepada suaminya, yaitu Sayyidina Ali, dan yang satu lagi diserahkan kepada ayahandanya, yaitu Rasulullah SAW untuk solat sunat 2 rakaat. Menerima pemberian dari Fatimah, Ali langsung menuju ke pasar dan lakulah kain tersebut sebesar 6 dirham. Dalam perjalanan pulang, Ali melihat seseorang yang sudah tua renta. Pria tua itu mengaku kepada Ali bahawa ia sudah tidak makan 7 hari. Karena merasa iba, Ali langsung memberikan hasil jualan kainnya kepada pemuda tersebut sebesar 6 dirham. Di tengah perjalanan, ada seorang yang membawa unta. Yang pria tersebut menawarkan untanya kepada Ali. Pemuda itu berkata, wahai Ali, ambillah untaku sebagai utang, dan apabila engkau sudah mempunyai wang, engkau boleh mempulanginya. Menerima pemberian dari pemuda tersebut, Ali langsung menuju ke pasar dan lakulah unta tersebut sebesar 300 dirham. Lalu Ali langsung menemui sang pemilik unta, dan pemilik unta berkata, wahai Ali, kembalilah wangmu sebesar 200 dirham dan sisanya boleh engkau simpan. Sampainya di rumah, Ali menceritakan kisahnya kepada Rasulullah, dan Rasulullah berkata, wahai Ali, ketahuilah, yang memberikan unta tersebut kepada dirimu adalah malaikat Jibril, dan yang membeli unta tersebut dari dirimu adalah malaikat Mikail. Kedua orang malaikat tersebut diutuskan oleh Allah karena kau mensedekahkan sebagian hartamu, yaitu sebesar 6 dirham kepada kedua tersebut. Lalu Rasulullah berkata, wahai Ali, engkau diberikan 3 kelebihan oleh Allah di dunia ini. Yang pertama, engkau diberikan mertua, yang mertua tersebut adalah pemimpin dari segala nabi. Yang kedua, engkau diberikan istri, yaitu Fatimah Az-Zahra, yang istri tersebut adalah pemimpin dari wanita-wanita dan bidadari syurga. Yang ketiga, engkau diberikan kedua putra, yaitu Hasan dan Husain, yang keduanya adalah pemimpin dari pemuda-pemuda syurga. Wallahu alam. Jadi hadirin sekalian, jangan takut untuk bersedekah. Bersedekahlah, insya-Allah engkau akan kaya. Untuk apa harus takut bersedekah? Untuk apa harus takut miskin? Untuk apa harus takut harta berkurang? Allah Maha Kaya. Jikalau Allah tidak membalasnya di dunia, maka yakinkanlah akan terbalas di akhirat. Di akhirat kelak Allah akan membalas hambanya yang mau bersedekah di jalannya, yaitu dengan pakaian syurga, yang pakaian tersebut dihiasi dengan batu permata zamrud dan batu-batu mulia lainnya, yang pakaian tersebut tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Yang pakaian tersebut yang membuat iri hati orang-orang yang kikir, orang-orang yang tak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dan orang-orang kikir pun berkata, demi Allah, seandainya aku dihidupkan di dunia 1 menit saja, maka aku akan mensedekahkan seluruh hartaku di jalan Allah. Jadi hadirin sekalian, selagi kita diberikan umur oleh Allah, selagi kita diberikan rezeki oleh Allah, selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah, marilah kita nafkahkan harta kita kepada yang berhak. Contohnya bisa kita lihat dari masyarakat kita, yaitu dayah-dayah yang memerlukan dana, dayah-dayah yang memerlukan bantuan, dayah-dayah yang memerlukan materi. Marilah kita tolong hamba Allah yang menuntut ilmu, hamba-hamba Allah yang memerangi kejahilan. Kalau kita pandang dari segi pandang kacamata dunia, sedekah itu tidak ada untungnya, malahan membuat kita semakin merugi. Tetapi kalau kita pandang dari segi kacamata akhirat, sedekah itu sangat banyak untungnya dan fadilahnya.
Jadi hadirin sekalian, janganlah kita boros-boroskan harta kita. Sedekahkanlah harta kita kepada yang berhak. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Inna mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang yang memboroskan harta itu adalah kawan-kawan syaitan. Dan janganlah kita termasuk orang-orang yang dibudakan dengan kenikmatan dunia, dengan orang-orang yang tamak, dengan orang-orang yang dibudayakan dengan fata morgana dunia. Hanya segini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadiyanallah wa yakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, adapun yang barusan tampil bernama Tunku Ajis Bustari, berasal dari kelas 3A, utusan dari kabilah Al-Aqsa, dengan judul syarahan keutamaan bersedekah.